Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia, spesial 18 tahun Dai TV Memberi Dampak. Pemirsa, sejak 18 tahun lalu, tayangan Dai TV dengan cerita nyata dan memberi dampak positif ternyata mampu mengubah hati manusia untuk melakukan gerakan kebaikan. Seperti tayangan berikut ini yang akan menampilkan bagaimana tayangan Dai TV menjadi jembatan gerakan kemanusiaan. Tahun 2007, media massa nasional menyoroti keadaan masyarakat yang tinggal di dua kabupaten, yaitu Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, dan Desa Campakasari, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Dua desa ini membutuhkan penghubung wilayah yang terpisah oleh rintangan seperti sungai atau lembah. Dari karya jurnalistik Dai TV, lahirlah kepedulian masyarakat. Seperti Yayasan Buddha Seci Indonesia yang terdorong untuk membantu membangun jembatan yang diberi nama Simpai Asih pada tahun 2007. Pembangunan tersebut disiarkan oleh Dai TV dan menginisiasi karya jurnalistik Dai TV untuk melahirkan karya jurnalistik yang mendorong perbuatan baik di tengah masyarakat dan konsisten selama 18 tahun. Di antaranya, tayangan inspiratif Dai TV yang menayangkan sosok Guru Ahmad Jamaluddin yang rela berjualan sapu ijuk demi mendukung biaya operasional sekolah. Lewat tayangan Dai TV yang viral, kini SMP IT Pancuh Tilu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah mendapat perhatian dari pemerintah dan mendapat bantuan biaya operasional sekolah serta pembangunan fasilitas sekolah. Dai TV juga menjadi sarana yang menjembatani antara donatur dengan warga di daerah tertinggal, seperti di Desa Janaka, salah satu desa tertinggal di Pandeglang, Banten. Desa ini kini memiliki satu unit mobil operasional untuk membantu transportasi warga desa menuju puskesmas dan rumah sakit. Berkat tayangan Dai TV, sebuah rumah singgah bernama Rumah Singgah RRABK di Simalungun, Sumatera Utara juga mendapat bantuan terapi gratis dan berhasil membantu anak-anak penyandang disabilitas. Dai TV yang tahun ini di usianya ke-18 tahun terus menularkan kebaikan hingga ke timur Indonesia. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, akan dibangun jembatan di Desa Matakapore, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Jembatan ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang kini sudah tidak layak pakai dan membahayakan warga desa. Saat ini, jembatan masih dalam proses pembangunan dan pada 31 Agustus 2025 akan diresmikan. Lalu pada 1 September 2025, jembatan akan dibuka dan dapat digunakan oleh warga. Tim Liputan Dai TV. Baik pemirsa, langsung saja kita akan berbincang langsung bersama produser Dai TV yang telah bekerja selama 17 tahun di Dai TV untuk menayangkan kisah inspiratif dan juga positif. Halo, di sini ada Bernadetta Santi. Selamat siang, Kak Berna. Selamat siang, Lintang. Baik, dan juga ada Ibu Carolina selaku peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat siang, Ibu Carolina. Selamat siang, Mbak Lintang. Baik, semua sehat ya dan Sehat, baik. alhamdulillah. Baik, Kak Berna, tadi melihat tayangan ada perwujudan mimpi begitu ya, tentunya dengan pemenuhan akses pendidikan di daerah Kabupaten Cianjur, ada pula penebar kebaikan yang mewadahi warga Pandeglang, Banten untuk mendapatkan ambulans menuju ke rumah sakit terdekat. Betul, Kak Berna terlibat dalam pemenuhan akses ini? Terutama memang dilakukan oleh tim kreatif kami untuk program Mimpi Jadi Nyata. Jadi untuk yang di Cianjur itu tim kreatif kami bernama Mariani Goldiani, dan juga untuk yang di Pandeglang, Pak Ade itu dengan Meli Septiana. Bekerja sama dengan para tim juru kamera. Antara lain ada Doni Hidayat, ada Febri, ada beberapa teman-teman juru kamera yang lain. Dan mereka terjun langsung ke daerah-daerah tersebut untuk meliput. Dan memang syukur ya bahwa ternyata itu juga disambut baik, liputan mereka disambut baik dan mendapatkan uluran tangan juga dari berbagai macam donatur, sehingga tayangan mereka juga menjadi viral, mimpi mereka diwujudkan. Dan tidak hanya itu, tetapi juga menggerakkan pihak-pihak setempat
untuk turut bersumbangsi. Seperti tadi yang di Cianjur, itu pihak bupatinya sendiri langsung turun tangan, dan Pemda setempat kemudian membangunkan sekolah untuk SMP IT Pancasila. Baik, berarti kinerja dari Kaberna dan juga tim Dai TV ini menjadi lingkaran kebaikan ya, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, Kaberna, kenapa sih Kaberna untuk tertarik begitu untuk membagi kisah sosok pahlawan dari beberapa penjuru daerah di Indonesia ini untuk ditayangkan dalam tayangan positif dan inspiratif di Dai TV? Ya, tentu saja kami sebagai jurnalis salah satunya adalah memberitakan kebaikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Paulus, bahwa Dai TV konsisten dalam memberitakan kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dan tentunya tugas kami adalah kita mengumpulkan begitu banyak kisah-kisah inspiratif dari Indonesia sendiri, bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang sebetulnya punya niat-niat baik dan juga punya tindakan-tindakan baik yang perlu kita beritakan dan kita sampaikan. Dengan demikian, bersama-sama dengan mereka kita harapkan pada akhirnya nanti bisa menjadi aliran jernih yang bisa mengubah hati manusia seturut dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Master Cengian, pendiri Yayasan Buddha Suci dan juga Dai TV Indonesia. Baik, luar biasa sekali Kak Berna dan tim ya. Kak Berna, kenapa sih Kak Berna di tengah era pesatnya informasi yang banyak sekali di sosial media ingin terus tetap konsisten nih memberikan tayangan-tayangan yang positif dan juga inspiratif, tentunya dengan membantu mereka-mereka yang membutuhkan terutama di pelosok tanah air Indonesia? Ya, karena dunia terus maju ya, kecerdasan tidak bisa kita kejar. Tapi Master Cengian menyatakan, mengajarkan kita untuk memiliki jiwa kebijaksanaan. Dan salah satu cara untuk mencapai kebijaksanaan itu adalah terus-menerus menyebarkan cinta kasih. Jadi itulah yang menjadi salah satu bagian dari apa yang kami lakukan di lapangan, tidak hanya untuk mengambil berita dan menyiarkannya, tapi juga sebetulnya membangun jiwa kebijaksanaan banyak orang melalui tayangan-tayangan cinta kasih. Baik, berarti tentunya kebijaksanaan, kebaikan, dan juga nilai-nilai positif yang Dai TV terus lakukan begitu ya, dilakukan nih, diimplementasikan kepada Kak Berna dan juga tim Dai TV. Baik Kak Berna, yang menarik dalam perjalanan 18 tahun Dai TV. Tahun ini Dai TV juga ada kisah nih jembatan Simpai Asih, yakni Kak Berna meliput dan juga tahun ini kembali terulang karena Kak Berna dan tim akan melangsungkan perjalanan untuk mewujudkan pembangunan jembatan di Sumba Barat Daya yang terwujud tentu bukan hanya dari Dai TV tapi juga kerjasama dari BRIN dan juga komunitas Indonesia Vertical Rescue Indonesia juga ya, dan tentunya bantuan dari dana-dana dari donatur dan banyak sekali mungkin yang terlibat. Ini bisa diceritakan Kak Berna, bagaimana inisiasi kerjasama ini terbentuk sampai akhirnya bersama-sama ingin mewujudkan salah satu kebaikan dengan membuat jembatan gantung di sana. Oke, jadi awalnya memang kami mendapatkan hasil riset dari teman-teman dari Badan Riset BRIN, lalu kemudian kebetulan juga di Mimpi Jadi Nyata kami juga memiliki satu orang pejuang bernama Mariana, pejuang mimpi yang memang dia sangat menginginkan adanya konektivitas, keterhubungan di daerah-daerah yang masih terisolir di Sumba Barat Daya. Nah kebetulan niat-niat baik ini ternyata bertemu, lalu kemudian ada juga donatur yang mengulurkan tangannya dan syukurnya juga bersambung juga dengan teman-teman Vertical Rescue Indonesia yang memiliki visi untuk membangun 1000 jembatan perintis di seluruh pelosok Indonesia. Oke, gitu. Kenapa jalinan terikatan gitu ya antara Dai TV dan juga mungkin kerjasama antara BRIN dan lainnya sebagainya ini bisa terkoneksi begitu Kak Berna? Mungkin bisa diceritakan di balik hal tersebut atau cerita tersebut? Saya percaya bahwa niat-niat baik selalu menemukan jalannya untuk bisa diwujudkan. Dan semoga saja itu juga Dai TV menjadi bagian dari jalinan kebaikan itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana dan dari mana, ya tentu saja selain dengan dari riset, dari komunikasi, dari mencari dan sebagainya, tapi saya percaya bahwa niat-niat baik selalu menemukan jalannya untuk bisa diwujudkan. Baik, niat yang baik akan menemukan jalannya. Baik, di sini juga ada Ibu Carolina, perwakilan dari BRIN ya Bu ya. Bu Carolina mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi dan keadaan di Sumba Barat Daya, sehingga patut dibantu untuk dibuatkan jembatan untuk akses perjalanan mereka. Sumba Barat Daya itu satu di antara sekian puluh wilayah yang masuk di dalam kategori wilayah tertinggal.
Tapi kami meyakini bahwa di setiap wilayah itu pasti punya potensi. Sehingga kami datang ke sana untuk melakukan kajian potensi sumber daya yang kira-kira bisa diungkit agar supaya kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya bisa terangkat. Di dalam perjalanan kami menemukan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh Sumba Barat Daya adalah konektivitas. Bagaimana mereka hidup di dalam kemiskinan akses terhadap air bersih, akses terhadap informasi, akses terhadap pasar, akses terhadap pendidikan dan lain-lain. Dan secara fisik kami menemukan ada 8 titik lokasi di Sumba Barat Daya yang ternyata mungkin bisa terbantu kalau kita membangun jembatan secara fisik. Sebetulnya dari sisi tupoksi, membangun jembatan itu agak di luar dari rel Badan Riset dan Inovasi Nasional karena pada dasarnya yang kami lakukan adalah melakukan riset dan membangun inovasi. Tapi kami punya semangat bahwa buat apa riset kalau tidak memberikan dampak. Nah, puji Tuhan kita terhubung dengan sahabat-sahabat dari DAI-TV yang bisa menyuarakan dan mewartakan bahwa kebutuhan ini ada. Dan kemudian kita bertemu dengan pihak-pihak baik, dengan orang-orang baik yang ternyata memiliki mimpi yang sama. Begitu kira-kira bagaimana kita menemukan Sumba Barat Daya. Baik, berarti dengan kondisi yang mungkin konektivitasnya terbatas begitu ya. Bu, lalu bagaimana mungkin masyarakat yang tinggal di sana setiap harinya sebelum ada siasat dari teman-teman? Di dalam kesehariannya jelas mereka memiliki kesulitan, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain menjalani kehidupan yang ada di hadapan mereka. Berjalan ke puskesmas dengan jarak 10 km di jalan yang sebetulnya kalau untuk kita tidak akan mampu. Melewati jalan berbatu, bukit-bukit turun naik, kemudian mereka juga harus menghadapi fakta bahwa kebun mereka jauh di atas bukit dan harus menyeberangi sungai yang pada musim hujan tidak bisa dilewati atau kalaupun ada jembatan adalah jembatan-jembatan yang tidak layak untuk dilewati. Bahkan kalaupun di suatu daerah ada jembatan tradisional yang mereka bikin, itu adalah jembatan-jembatan yang setiap tahun mereka bangun sendiri dengan bilah-bilah bambu, dengan batang-batang dan pada musim hujan hanyut, kemudian mereka bangun lagi. Musim hujan hanyut dan mereka bangun lagi. Seperti itu. Dan jembatan-jembatan itulah pula yang menghubungkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, ibu-ibu pergi ke posyandu, kemudian keluarga pergi berkebun, dan keluarga menjual hasil kebunnya. Nah, itu pula yang kita pikir bahwa mungkin dengan sentuhan sedikit pembangunan infrastruktur fisik, kita bisa memberikan sesuatu yang bermakna buat mereka. Bu Carolina, mungkin hasil riset yang ditemukan BRIN ini jembatan apa yang sekiranya akan dibangun dan dampaknya bagi masyarakat seperti apa? Saat ini kita dalam perjalanan dengan teman-teman dengan dukungan sahabat-sahabat dari Vertical Rescue Indonesia yang dibantu dan didukung oleh DAI-TV dan donatur. Kita sedang membangun jembatan perintis di Desa Mata Kapore. Desa Mata Kapore itu letaknya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Bangedo. Nah, Desa Mata Kapore ini termasuk di dalam kategori kawasan adat terpencil dan memang terpencil. Tampaknya sedih sekali ya Bu melihat keadaan di sana, masyarakat begitu susah payah untuk membutuhkan konektivitas. Sehari-hari itu yang mereka hadapi, dan anak-anak, orang tua, termasuk juga
sesuatu yang kita mungkin di kota tidak pernah terfikir bahwa itu bisa dijalani. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya prinsip fondasi cinta kasih yang disuarakan oleh DAI TV, kita ketemu. Oke, baik. Tentunya dengan visi yang sama begitu ya Bu ya, dengan niat yang sama juga tentunya kita harapkan jembatan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat di desa sana ya Bu ya, tempatnya di Sumba Barat Daya. Baik, ke Kak Berna kembali. Kak Berna, ini lalu bagaimana jadi sampai kapan jadinya jembatan ini dan peresmiannya seperti apa nanti? Kak Berna juga akan ke Sumba Barat Daya, nanti boleh diceritakan sedikit Kak Berna apa saja yang akan dilakukan di sana? Oke, baik. Sebelumnya Ibu Carolina sudah ke sana untuk membuka jalan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat, juga dengan Dandim setempat, dan juga dengan kepala desa dan semua warga masyarakat. Dan hari demi hari selalu dilaporkan kondisi update-nya, dan nanti rencananya tanggal 31 Agustus kita akan melakukan peresmian ya. Semoga semuanya lancar dan pada 1 September 2025 sudah bisa digunakan oleh warga di sana. Bahkan menghubungkan 3 desa ya Bu, ternyata nggak cuma satu desa. Luar biasa sekali. Jadi ternyata jembatan sebelumnya dipakai oleh 3 desa, jadi ternyata dampaknya lebih luas lagi. Dan kita harapkan juga tidak hanya membangun fisik jembatannya, tapi juga secara sosial, budaya masyarakatnya juga terbangun, kegotong royongan. Betul sekali. Semuanya. Kita tidak menyebut itu sebagai jembatan yang hanya besi melintang atau papan tersusun, akan tetapi juga jembatan yang menyambungkan kasih dari keluarga dan juga menjadi pemantik kesejahteraan buat mereka. Itu cita-citanya. Wow, luar biasa sekali ya niat dan juga cita-cita dari Ibu Carolina dan juga tim DAI TV yang ikut serta dalam pembangunan jembatan ini. Baik, terakhir mungkin dari Kak Berna dan Ibu Carolina, apa harapan besar untuk DAI TV di usianya hampir menyentuh 2 dekade Ibu, 18 tahun ini. Mungkin dari Kak Berna terlebih dahulu. Terima kasih. Harapan kami semoga DAI TV terus setia dan konsisten dalam menyuarakan kebaikan, baik itu secara internal maupun juga secara eksternal, dan tentunya bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat dan mengubah hati manusia menjadi lebih baik. Baik. Ya. Ibu Carolina? Ya, saya pikir apa yang dikemukakan oleh Mbak Berna benar belaka, dan semoga DAI TV itu tidak hanya menjadi media reportase, akan tetapi juga menjadi jembatan bagi berbagai institusi yang memerlukan sebetulnya diseminasi informasi dan juga terutama diseminasi kebaikan. Dan cinta kasih itu adalah prinsip yang sebetulnya kita butuhkan dewasa ini. Baik, tentunya DAI TV terus ya Bu ya. Semoga terus konsisten Bu mengupayakan tayangan positif dan juga inspiratif, mungkin keterlibatan dari berbagai pihak lainnya. Terima kasih Ibu Carolina dari perwakilan dari BRIN dan juga Kak Berna dari tim DAI TV telah berbagi dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia spesial 18 tahun DAI TV berdampak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita harapkan dalam melanjutkan usianya menuju 2 dekade, DAI TV terus memberikan inspirasi dan meneruskan cerita-cerita penuh harapan yang memberi dampak bagi masyarakat di seluruh tanah air. Pemirsa, jangan lupa untuk mengakses DAI Plus secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. DAI TV Discover Inspiring Content agar dapat menyaksikan tayangan positif, menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Saya Lintang Panjaitan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 DAI TV. Sampai jumpa. Belajar memberi jadi sandaran, tulus memberi.